100 tahun di Amerika bisa kolaps, gitu ya. Apalagi cuma Starbucks, gitu ya. Anytime. Kalaupun dia tidak kolaps atau katakanlah dia cabut dari Indonesia, kalian mau pakai kartunya di mana? Nggak mungkin kan ke Baskin Robbins. Artinya tetap risk required reward. Tapi kalian mau taruh uang itu tanpa reward apa-apa. Sebenarnya kalian dapat reward apa? Nggak ada kan. Rewardnya kalau kalian belanja. Tapi dalam konteks kalian taruh uang di dalam kartu Starbucks itu, kalian nggak dapat apa-apa. Ya kan? Oke. Inilah fenomena-fenomena di dalam manajemen keuangan. Itu ya. Yang kalian sudah berada di dalam posisi yang tepat di bisnis digital. Gitu ya. Nah, kemudian mata kuliah ini juga mengedepankan logika berpikir. Nanti di dalam materi itu yang di akhir itu ada bicara terkait critical thinking, gitu ya. Kalian bayangkan mahasiswa itu entah karena dia nggak mau tanya dosennya, salah satu budaya jelek dari orang Indonesia kan gitu kan, malu bertanya sesat di jalan. Kalian bayangkan, masuk akal nggak? Soalnya gini, si Budi menabung uang 30 juta, berapakah uang Budi 5 tahun yang akan datang? Jawaban mahasiswa itu ada 12 juta. Menjadi pertanyaan dasar, itu kan sesuatu yang dasar kan gitu. Masa sih ada orang mau nabung 30 juta jadi 12 juta? Nggak mungkin ada kan. Ya. Nah, proses critical thinking seperti itulah yang diharapkan kalian ada. Gitu ya. Oke. Nah, nanti di akhir saya berikan satu lagi supaya kalian semakin terbuka bahwa manajemen keuangan itu kalian sudah ada di posisi yang tepat, tinggal dikembangkan. Ya, oke. Itu dari proses critical thinking. Yang kedua, saya tidak berharap adanya plagiasi di dalam perkuliahan saya. Saya nggak mau contek-menyontek, gitu ya. Saya paling anti. Kalian tidak bisa jawab, saya bantu nilainya. Tapi kalau kalian sudah nyontek, saya gugurkan nilainya. Kenapa? Karena eranya kalian itu era yang butuh integritas luar biasa di dalamnya. Ada yang tahu istilah rug pull di dalam kripto? Tahu. Tahu ya? Nah, itu berkaitan dengan integritas. Jangan mentang-mentang siapa bisa menjadi siapa, kemudian kalian bisa menjadi seenaknya. Bibitnya dari mana? Bibitnya dari tempat perkuliahan. Oke, kalau kalian sendiri, bayangkan gini, kalau kalian sendiri tugas, ujian yang seharusnya menjadi kewajiban kalian, oke, itu kalian sudah tidak bisa menjaga integritas, gimana kalau nanti kalian dikasih keahlian? Rug pull itu contohnya, gitu ya. Saya pernah lihat itu, naiknya cepet tik 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 tiba-tiba drop. Ya, ya saya pikir ya bisa kaya mendadak juga sih pakai cara ini. Tapi ya masa harus dengan cara itu? Itu ya, bahwa kepandaian itu tanpa diiringi integritas itu akan jadi bahaya. Itu ya, makanya saya paling tidak tolerir terhadap yang namanya kejahatan akademik. Contek menyontek dan plagiasi. Itu ya. Karena gini, yang pertama itu, yang kedua, data itu bisa kalian ambil, apalagi kalian anak PD lah. Tuh, nyari data itu akan lebih mudah buat kalian, gitu ya. Kalian lebih tahu triknya lah, gitu ya. Nah, kemudian kalian cari, kemudian katakanlah Kevin sama Felix sama-sama nyari di internet. Kevin ambil tanpa diparafrase, Felix juga ambil. Akhirnya dua orang ini memiliki jawaban yang sama. Ya, itu pun saya tidak tolerir. Walaupun Kevin, Pak, saya ngerjakan sendiri, tetapi datanya menunjukkan bahwa
datanya sama di Google, gitu ya. Ditambah UPM itu punya Turnitin. Jadi anytime bisa dicek, ya. Nah, ini pesan dari saya. Kalau kalian ada yang nggak tahu, ada yang mau didiskusikan, silahkan ditanya. Tetapi jangan kemudian menghalalkan segala cara, termasuk contek-menyontek. Gitu ya. Nah, saya kuliah S2 itu punya dosen itu rada lah, gitu ya. Kasih soal bahasa Inggris, buku dalam bahasa Inggris, jawaban boleh bahasa Indonesia, tapi harus sama 1 titik komanya. Nggak ada yang tahan. Mata kuliahnya metolit lagi. Udah kita nggak ngerti itu probabilitas apa, segala rupa apa gitu ya. Itu harus sama titik komanya. Saya milih dapat C+ itu daripada harus nyontek. Ya, itu terkait integritas. Gitu ya. Apalagi eranya kalian itu, gitu ya. Oke. Oke, kita mulai materinya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Oke. Nah, kita mulai ke bentar ya. BD itu ada coding nggak ya? Ada ya kalau nggak salah. Ada, Pak. Ada ya. Ya, nggak apa-apa. Saya juga sakit kepala kok. Eh, saya bukan sakit kepala, sudah nyerah saya. Nggak ngerti itu ujung pangkalnya. Oke. Oke. Nah, kita mulai dari oke. Manajemen keuangan isinya ini. Oke. Mulai dari pengenalan apa itu manajemen keuangan. Kemudian nanti kalau keadaan sudah sehat gitu ya, saya akan bawakan terkait laporan keuangan yang TPK gitu ya, untuk memahami financial statement dan cash flow. Ini menjadi penting gitu ya. Seringkali mahasiswa para analis itu memanfaatkan data yang sudah ada, data sekunder, tanpa mereka punya kemampuan membredel ini. Padahal di dalam laporan keuangan ini nanti yang minggu depan kita akan bahas, di dalamnya ada catatan laporan keuangan, ada data-data tambahan gitu ya yang kita bisa pergunakan gitu ya. Kemudian ada evaluasi laporan keuangan. Oke. Nah, tambahannya di program studi manajemen ada nanti untuk retail. Karena core-nya kita kan juga dari perusahaan retail, Alfa gitu ya. Kemudian time value of money. Ini yang kemudian menjadi fondasi untuk sebagian besar dari mata kuliah ini. Bahwa uang sekarang itu lebih berharga. Gitu ya. Tadi siapa yang tanya ya? Dia bilang kurang lebih, Pak itu kalau uang maksudnya gimana ya? Apakah uang itu opportunity cost itu seperti apa? Nah ini nanti kita akan bahas. Kemudian ada terkait dengan resiko. Oke, ini kalau sertifikasi internasional itu ada CFA. Satu lagi terkait risk itu ada namanya FRM, Financial Risk Management. Oke, tata kelola risiko. Nah, risiko ini paling susah diukur. Karena keberanian seseorang untuk bermain sebuah sekuritas itu berbeda-beda. Saya hari ini dikasih 100 juta, suruh main kripto nggak berani, nggak berani. Ya siapa bisa jadi siapa di sana. Saya nggak ngerti uangnya tiba-tiba naik, lagi hahaha dirakpul, selesai saya. Saham itu nggak mungkin. Kripto itu saya sudah paling nggak berani.
Tapi ada nggak orang masih berani taruh investasinya di kripto? Ada. Gitu ya. Oke, sehingga nanti bagian risiko ini akan disederhanakan. Oke, kalian akan diberikan konsep. Nah, kemudian kita akan bicara 2 jenis sekuritas paling umum. Oke, kelihatannya UBM sendiri tidak memasukkan kripto di dalamnya. Oke, bond dan stok. Gitu ya. Yang kemudian karena bantuan teknologi, stok ini nanti berubah. Gitu ya. Namanya sekarang penyertaan modal atau angel investor atau apapun. Itu namanya bagian dari stok. Kalau bond itu surat utang. Oke. Oke. Kemudian ada cost of capital. Oke. Perusahaan itu kalau mau menghimpun dana, dia pasti ngeluarin biaya. Oke. Nah, 2 materi di atas ini dengan cost of capital itu punya 2 sudut pandang yang berbeda. Oke. Antara 2 ini dengan yang ini. Oke. Makanya di akhir materi hari ini, diselipin satu keahlian yang diperlukan, yaitu critical thinking. Buat kalian kalau beli obligasi, kupon itu pendapatan. Tapi buat perusahaan yang mengeluarkan obligasi, itu biaya. 2 hal yang berbeda. Sama-sama obligasi, tapi sudut pandangnya yang digunakan beda. Apa imbasnya? Kalau perusahaan pasti menginginkan kalau bisa kuponnya paling kecil. Kalian sebagai investor yang nggak bisa gitulah. Saya mau tingkat pengembalian kuponnya nanti paling tinggi. Bunganya paling gede. Ya, nah ini nanti 2 ini. Kemudian ada capital budgeting. Kemudian ada financial mix, kemudian short term financial planning. Nah, yang paling bawah inilah yang kemudian melandasi yang namanya valuasi. Oke. Oke. Nah, catatan dari saya hanya membahas yang TBK. Bagaimana nanti kalau valuasinya Goto yang belum TBK, valuasinya startup itu di luar pembahasan ini. Karena perhitungannya mereka itu murni ekspektasi, nggak ada landasannya, gitu ya. Ya perusahaan rugi kok masih bisa punya valuasi sampai sekian juta US dollar, itu kan nggak masuk akal. Gimana ceritanya, gitu ya. Nah, jadi kalian di tengah hiruk pikuknya fintech dan kawan-kawan, kalian diajak balik duduk melihat sesuatu yang sebenarnya fondasi. Ya, ini. Ya. Oke, di luar nanti kita bicara ada fintech, ada startup, valuasinya gimana. Yuk kita coba dudukan. Dari sini kalian akan melihat bahwa disrupsi itu betul-betul bikin ngaco semuanya. Ya, walaupun ngaconya positif, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan. Oke, nah kita mulai dari, oke, nah, kita mulai dari tujuan perusahaan. Oke, oke. Tujuan dari perusahaan adalah menciptakan nilai bagi pemilik dengan cara memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui memaksimalkan harga saham. Ya, apakah ini akan berlaku bagi semua perusahaan? Iya. Makanya kalau kalian ingat tempo hari, keluarga Riyadi sudah sempat teriak-teriak. Masa kita harus bermani terus untuk OVO? Mau sampai kapan kita bermani? Startup itu identik dengan bermani. Kalau dia nggak bermani, menjadi pertanyaan,
ini laku nggak ini startup? Oke, padahal kalian tahu tujuannya perusahaan itu didirikan, entah itu namanya startup. Startup itu kan perusahaan rintisan, perusahaan lah. Mau perusahaan seperti Alfamart itu tujuannya untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kalian bayangkan kalau sebuah startup itu bermoney terus. Bagaimana caranya memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya? Makanya kan diharapkan di dalam satu webinar inkubator yang diselenggarakan Telkom, dia mengatakan startup itu didorong ke arah IPO. Iya, tujuannya supaya ini. Supaya startup itu bisa berubah jadi TPK dan sahamnya bisa dijual. Sehingga orang-orang yang sudah nyetor uangnya, termasuk foundernya, dia bisa nikmati keuntungan itu. Tapi pertanyaannya, kalau dia IPO dalam kondisi bermoney, gitu ya, dalam kondisi dia masih merah, siapa yang mau beli kira-kira? Gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana Bukalapak harga sahamnya terjun bebas, ya. Dan kalau memang Gojek sudah berani, ya dia sudah IPO dari awal. Ya, oke. Dari sini kalian bisa lihat, ya, bahwa memang betul fintech itu sesuatu yang startup fintech dan kawan-kawannya itu sesuatu yang wah banget. Tetapi story behind-nya itu ya tetap ada memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Yang dalam hal ini foundernya. Ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu bahan diskusi buat teman-teman semua. Gimana caranya memaksimalkan kekayaan pemegang saham kalau dia bermoney terus, kalau tiap bulan bakar uang terus. Ya, oke. Nggak tanggung-tanggung ya itu waktu itu keluarga Riyadi itu teriak itu, OVO dia bakar berapa duit itu. Oke. Ya kalau tidak dijual ke perusahaan lain, ya IPO. Tapi ini tetap menjadi tujuan utamanya. Oke. Kalau ada Maaf, saya ada beberapa kayak istilah-istilah yang belum terlalu familiar, Pak. Jadi mungkin gimana? Bagian mana? kayak mungkin kayak misalnya IPO gitu-gitu, Pak. Kan nggak semuanya tahu. Mungkin bisa bantu dijelasin, Pak. Makasih. Nah, jadi gini, perusahaan itu ada dua, perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka itu belakangnya TBK. Oke, saya terima kasih. Nanti ditulis ya nama NIMmu ya. Saya beri poin tambahan. Ya, ada yang TBK, ada yang private. Nah, yang private itu contohnya apa? Jarum. Jarum kan bukan perusahaan nggak boleh nyebut rokok lagi ya, saya salah lagi. Gojek lah, itu kan privat, dia belum TBK seingat saya kan. Oke, atau perusahaan rokok itu rata-rata tertutup. Nah, katakanlah katakanlah dia tertutup, dia 100% itu dipegang oleh keluarga. Dan namanya perusahaan privat itu biasanya keluarga. Oke. Nah, IPO itu initial public offering. Penawaran ke publik pertama kali. Initial public offering. Ya. Oke, saya ketik saja. Ya. Oke. Oke. Ini ya. Perusahaan itu asal muasalnya perusahaan tertutup. Ya. Entah itu family business. Saya besarin. Entah itu dia family business atau apapun itu. Biasanya family business. Kemudian artinya
Artinya 100% kepemilikannya dimiliki keluarga. Oke ya? Bayangkan kalau kalian punya perusahaan dari orang tua kalian gitu ya. Nah, kemudian perusahaan ini butuh duit gitu ya. Entah, karena mau perluasan atau apapun itu. Sehingga perusahaan ini, oke, menjadi perusahaan terbuka, oke, atau PPK. Nah, kalau sudah demikian komposisinya berubah, oke. Berarti 60% dipegang, keluarga, kepemilikannya keluarga, 40%-nya dimiliki publik, oke. Komposisinya bisa berbeda-beda, bisa 80-20, tapi umumnya keluarga itu tetap ambil kontrol penuh, oke. Ya logikanya siapa yang mau ngelepas, eee, ini perusahaan sudah dibangun dari nol kok mau dilepas semua kan ya nggak mungkin kan. Orang pasti mikir lah keluarga itu, ada yang diwarisin ke anaknya lah, gitu ya. Nah, proses dimiliki publik inilah yang disebut dengan initial public offering atau penawaran pertama ke publik, gitu ya. Oke, atau disingkat juga IPO, ya. Nah ini, sama, startup itu kan diharapkan dari perusahaan tertutup ini, ya dia menjadi terbuka. Tetapi apapun itu namanya, yang pasti tujuannya adalah memaksimalkan kekayaan ini. Oke. Atau ketika dia sudah go public ya antara keluarga dan publik. Oke, itu ya. Nah, ini kurang lebih ceritanya. Kenapa dikatakan pemaksimalan kekayaan pemegang saham melalui maksimalisasi harga saham. Ya ini, ketika dia dijual ke publik inilah, kayak inilah yang disebut dengan saham. Oke, yang 40% ini. Oke, sampai di sini. Nangkep ceritanya? Paham, Pak. Oke ya. Oke. Ditulis nama NIM-mu ya. Oke, Viviana. Oke, saya ambil contoh. Oh, nah, oke, ini saya ambil contohnya ya. Oke, kelihatan ya. Grup Salim Indoren, oke, disebut bidik dana 3,7 triliun. Oke. Nah, keluarga keluarga ini kan kalian sudah tahu lah. Ya harusnya nggak boleh ya. Keluarga kompetitor. Ya, itulah. Ya. Oke.
Anak perusahaan Indomobil Multijasa (IMJS) PT CSM, Indoren membidik dana sekitar bla 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 melalui penawaran umum perdana, initial public offering. Ya, oke. Nah, ini perusahaan itu kan punyanya Grup Salim, yang artinya dia perusahaan keluarga. Nah, ketika dia menjadi IPO, dia menjadi milik publik. Oke, tetapi apakah semua dananya apakah semua kepemilikan keluarganya Salim akan dilepas? Ya enggak. Pasti ada beberapa yang ditahan. Oke, oke, ini contohnya. Oke. Nah, diharapkan dengan adanya tindakan ini, oke, harga kekayaan pemilik, nah kekayaannya si Grup Salim ini naik. Itulah kurang lebihnya. Singkat ceritanya, satu statement ini, oke, kalau kalian tahu, satu statement ini, oke, memaksimalkan kekayaan pemegang saham ya kurang lebih begitu. Gitu ya. Oke. Oke, pada memaksimalkan harga saham inilah terdapat peran keputusan keuangan. Oke, mengingat semua keputusan keuangan akan mempengaruhi harga saham. Ya apa sajalah, kayak Indoren tadi misalnya dia mau perluas jangkauan usaha, itu pasti akan mempengaruhi. Gitu ya. Oke, itu tujuan perusahaan. Ya, jadi nggak ada perusahaan itu yang merugi, nggak ada. Ya, dia tujuan utamanya ngejar adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Yang tadi disebut Grup Salim, pemegang sahamnya. Kemudian dia lepas beberapa ke publik. Ya, jadi siapa yang mau tambah kaya ya pemegang sahamnya, Grup Salim dan publik. Gitu ya. Dari sini kalian tahulah para konglomerat gimana tambah kaya. Ya karena memang itulah tujuannya perusahaan. Nah, terdapat 5 prinsip di dalam yang menjadi fondasi dalam keuangan. Yang pertama cash flow what is matters. Terdapat perbedaan profit dan aliran kas. Bisa saja terjadi untung, tapi aktualnya rugi. Di dalam bukunya si Kewon ini, dia memberikan contoh gini. Saya ambil dari contohnya dia. Nanti saya simpelkan contohnya. Kalian tahu Harry Potter and the Phoenix? Saya nggak tahu tuh filmnya nggak gimana. Saya nggak ngikutin gitu. Si manusia tanpa hidung itu kan. Itu populernya kurang apa? Harry Potter itu kurang populer apa? Tapi toh nyatanya tetap dinyatakan rugi. Ya, artinya bisa saja secara dari luar ini menguntungkan. Tetapi yang menentukan adalah cash flow-nya. Ada aliran masuk enggak? Sama tadi saya memberikan contoh ke Viviana. Jual barang ke teman. Katakanlah dijual Viviana beli katakanlah 50.000. Dijual ke teman harga 150.000. Udah cuan kan 100.000. Tapi temennya bilang apa? Saya bayarnya nanti bulan depan. Memang kalau dilihat secara kasat mata memang menguntungkan. Sama kayak ceritanya Harry Potter yang tadi. Wah, luar biasa lah. Nggak ada nggak tahu tuh Harry Potter. Tetapi kenyataannya nggak ada aliran kas masuk. Sama seperti Viviana tadi. Dijual ke teman harga 150, dibilang bayar bulan depan. Barangnya dikasih, bilangnya bayar bulan depan. Bulan depannya lagi ditagih, bilangnya bulan depan lagi. Bilangnya bulan depannya lagi ditagih, bilang bulan depan lagi. Kalau demikian menjadi pertanyaan sederhana, sebenarnya Viviana untung atau enggak sih?
Oke, Enggak, Pak. enggak. Oke, itulah maksud dari prinsip 1. Nggak peduli kalian boleh mencatatkan proyeksi kami naik 100 juta, kalau kami dapat pendanaan sekian untuk startup kami bisa bla bla bla. Oke, boleh kalian ngomong apa saja. Tapi yang penting cash flow-nya. Ada aliran duit masuk apa enggak? Gitu ya. Nah, nanti laporan ini akan terlihat di dalam laporan keuangan gitu ya yang minggu depan akan kita bahas. Itu ya. Itu yang perlu digarisbawahi bahwa nggak selamanya untung itu akan untung kalau belum ada uang masuk. Oke, ini sebenarnya prinsip dasar yang terkait dengan pencatatan. Ada yang namanya cash basis, ada namanya accrual. Tapi karena kalian anak BD nggak perlu sampai sedetail itu. Tapi kalian udah tahu konsepnya. Nggak peduli Viviana bilang saya berhasil ngejual 200 kali lipat, 10 kali lipat, nggak masalah. Yang penting ada uang masuknya apa enggak. Cash flow-nya ada enggak. Ya, kalau enggak sama aja. Ya. Yang kedua, prinsip nilai waktu dari uang. Ya, dikatakan secara singkat adalah a dollar today is more valuable than a dollar receive 1 year. Ya. Gampangannya gini. Si X punya 100 juta. Saya si X itu bisa dapat 10% instan hari ini. Dapat 100 juta, entah dia dimainin kripto atau apapun, dapat 10%. Instan loh. Jadi 110 juta. Si X ini harus kemudian diminta untuk menahan uangnya selama 1 tahun dalam bentuk deposito. Si X ini tentu akan mikir, kalau saya puteri sekarang aja saya dapat 10%, kenapa saya harus repot-repot deposito nahan selama setahun? Ya, ya kalau saya jadi si X juga mikir, saya akan tanya kepada banknya, berani ngasih berapa? Orang sekarang saja 100 juta di tangan saya bisa jadi 110 juta. Kalau saya nahan setahun ke tempat Anda, saya dapat berapa? Ya, ini prinsip yang dasar. Ya. Nah, sehingga perlu adanya tambahan. Atau katakanlah kalau kalian bayangkan kalian duduklah dengar Bitcoin ini selama 1 jam dari jam 4.10 sampai jam 5.10 nanti. Kalau kalian tidak dengar Bitcoin ini, mungkin kalian bisa magang di Starbucks atau di Baskin Robbins gitu, kalian dapat 100.000. 500 lah, kecelaman 100.000. Sejam kalian dapat 500.000. Nah, ketika kalian memilih duduk untuk dengarkan Bitcoin ini, berarti kalian sudah membuang 500.000 itu. Nah, biaya kalian mendengarkan Bitcoin ini itu yang disebut dengan opportunity cost. Sebesar berapa? 500.000 gaji kalian di Starbucks sejam. Nah, itu yang mendasari uang punya nilai waktu atau beberapa menyingkatnya TVOM. Time value of money. Yang ini yang kemudian saya bilang bahwa dolar sekarang lebih valuable daripada 1 year. Gitu ya. Tapi kalian mau tuh naruh uang kalian tanpa dapat apa-apa di kartu Starbucks. Ya, itu fenomena-fenomena yang luar biasa gitu ya. Yang ada karena pengaruh teknologi. Nah, prinsip kedua ini yang kemudian melandasi sebagian besar dari materi manajemen keuangan. Saya balik ke depan ya. Kalau kalian perhatikan, TVOM itu akan mengaruh di mana? 1, 2, kemudian ini sudah pasti. Kemudian
cost of capital. Oke, kemudian capital budgeting ini tapi sedikit. Oke. Oke, di 1, 2, 3, 4 ini TVOM akan muncul. Oke, jadi pemahaman kalian terhadap TVOM itu kalau kalian bingung, buru-buru tanya. Kalau enggak, itu akan nyesatin kalian selama 1 semester. Yang bagian nomor 2 ini. Gampangannya gini deh, kalian ingat-ingat, uang sekarang, $1 sekarang itu lebih berharga daripada 1 tahun yang kemudian. Karena kalian bisa gunakan $1 itu untuk berbagai macam. Dan ketika kalian harus buang kesempatan itu, entah belanja, entah itu makan, untuk kalian gunakan untuk kalian terima di 1 tahun yang akan datang, kalian perlu penggantian dari opportunity cost yang disebut bunga. Gitu ya. Oke. Nah, opportunity cost itu didefinisikan sebagai biaya yang timbul untuk membuat sebuah keputusan dalam konteks alternatif terbaik berikutnya harus dikorbankan. Itu yang saya bilang, kalau kalian dengarkan Bitcoin ini 1 jam, kalian kehilangan kesempatan digaji 500.000, magang di Starbucks, maka opportunity cost kalian dengerin Bitcoin ini 500.000. Gitu ya. Oke, ini ada kaitannya dengan teori kelangkaan. Oke, kita nggak sampai sedetail itulah. Oke, kemudian ada risk required reward. Setiap resiko memerlukan tingkat pengembalian yang dapat memenuhi penundaan konsumsi. Oke. Dari prinsip yang ketiga ini lahirlah yang namanya high risk, high return. Oke. Dan prinsip ketiga ini, saya harap semua teman-teman yang ambil mata kuliah ini, kalian jadikan pegangan seumur hidup. Kalau, kalian bayangkan, risk required reward. Kalian coba bayangkan, kalau ada investasi menjanjikan reward-nya gede banget, Bapak jangan khawatir, bulan depan Bapak bisa ke Paris, segala rupa. Reward-nya gede banget, reward-nya gede. Tapi zero risk. Dia bilang, tapi Bapak jangan khawatir, ini nggak ada resikonya kok, Pak. Masuk akal kah? Ini kepentingannya kalian dapat pembelajaran ini. Jadikan ini pegangan kalian seumur hidup. Saya selalu ketika dapat tawaran, entah itu trading forex atau apapun, yang saya dengar adalah dari sisi resiko. Ketika yang bersangkutan menawari saya dan mengatakan resikonya nggak ada, tapi reward-nya luar biasa dia janjikan, berarti itu juga nggak akan masuk di kepala saya. Risk required reward. Jadi kalau nggak ada risiko, ya nggak ada reward. Mana mungkin ada reward tapi nggak ada risiko. Ini kan kebalikan. Jadi besok-besok kalau kalian nanti dapat, apalagi kalian dari BD, berbagai jenis investasi karena bantuan teknologi itu luar biasa. Oke. Saya pernah nyoba isi cash itu bunganya itu bisa luar biasa gedenya. Mengalahkan deposito dan segala rupanya. Fintech peer-to-peer lending. Nah, itu reward-nya dijanjikan gede, resikonya ya iya gede. Kalau saya pinjamkan ke bank, ada LPS yang jamin. Banknya kelihatan. Ya siapa yang minjam ke bank kelihatan. KTP-nya dipegang sama bank. Nah, kalau kita peer-to-peer lending, kita nggak pernah ngerti uangnya itu balik apa enggak. Itu yang dinamakan risk required reward. Itu ya. Ini kalau saya ngomong peer-to-peer lending, paham nggak ya? Takutnya pada bingung ini. Ya model-model kayak ada kami, isi cash, kayak gitu-gitulah. Ini pegangan buat kalian. Jadi saya
tidak berharap ada mahasiswa UPM yang kena di bagian ini. Janjinya reward-nya luar biasa. Begitu ngomong risiko, nggak ada, Pak. Ini gampang seperti membalikan telapak tangan. Saya itu sudah pasti nggak masuk. Oke, kemudian market price generally right, gitu ya. Oke, dikatakan secara teori efficient market adalah harga dari aset yang diperdagangkan merefleksikan seluruh informasi yang tersedia di dalam instant time. Oke. Nah, menjadi pertanyaan, apakah siapa yang lebih paham pergerakannya grup Salim tadi? Bapak Salimnya atau kalian sebagai pemegang saham? Kan pasti ada beberapa informasi yang kalian tidak akan pegang. Berarti di satu bagian ini menjadi tanda tanya. Sehingga muncullah satu teori baru yang namanya behavior economy. Gini, ya. Nah, dikatakan selamanya prinsip ini tidak bekerja secara sempurna di dunia nyata akibat ada psikologi bias dalam pembuatan keputusan individual yang berujung pada keputusan yang tidak rasional. Saya ambil contoh ini. Kalian pernah beli nggak beli barang? Saya nggak tahu ya kalian pernah ngalamin apa nggak ya. Beli barang katakanlah 500.000, besok di sell itu barangnya jadi 300.000. Sebenarnya kalian itu nyeselnya itu karena buru-buru beli atau karena apa? Kebayang nggak buat kalian? Oke, itu yang namanya psikologi bias. Jadi sebetulnya kalian memang butuh itu barang, cuma gara-gara besoknya di sell itu rasanya sudah sampai ubun-ubun keselnya. Ya nggak? Pernah nggak kalian ngalami seperti itu? Oke, udah nih kalian beli barangnya, besoknya di sell itu barangnya. Nah itu yang namanya psikologi bias, bahwa keputusan di dalam pembuatan terkait dengan keuangan, jual beli saham segala rupa itu nggak selamanya karena faktor rasional, gitu ya. Ada faktor-faktor yang tidak rasional di dalamnya. Contoh yang tadi ya, barang itu tiba-tiba di sell. Kalau dalam keuangan sama. Kalian mau beli saham tuh, jebret. Dapatlah harga 500 yang menurut kalian terbaik. Besoknya turun harga sahamnya. Kan antara dua. Ya coba saya tahan. Atau kalian ikut beli lagi. Itu yang disebut dengan psikologi bias. Bahwa di dalam teori itu dikatakan bahwa manusia itu sebenarnya bukan takut rugi. Takut nyesel. Kalian juga pasti mengalaminya di kehidupan sehari-hari. Bahwa manusia itu lebih nyesel kalau nggak ikut-ikutan. Lihat teman kalian punya barang. Lagi hype-nya lagi naik tuh. Lagi trennya lagi naik itu barang. Entah itu sepatu, entah apa. Atau baju Supreme, entah atau apapun itu. Sebenarnya kalian itu bukan karena takut karena nggak kebeli atau apa. Takut nyesel kalau nggak ikuti tren. Jadinya apa? Jadinya keputusannya tidak rasional yang keluar. Harga berapapun kalian beli. Ya kan? Nah, ini psikologi manusia. Yang kemudian mendasari prinsip ini. Kemudian konflik interest, menyebabkan agency problem. Ini sama. Gampangannya gini.
Gampangannya gini, kalian disuruh ibu kalian beli belanja. Sudah dihitungin itu sama ibu kalian. Kalau katakanlah dibawa duit 20.000, 10.000-nya dibuat beli bahan-bahan, 10.000-nya mau dibuat beli yang lain sama ibu kalian. Kalian sebagai agen yang disuruh, apakah benar melaksanakan itu? Atau 10.000-nya kalian kantongin? Coba saya tanya ke kalian. Disuruh belanja, ya, apapun lah barangnya. Dipesenin. Nah, ini ada duit, oke. 50.000 kembaliannya balikin ke mama. Apa yang kalian lakukan? Tergantung, Balikin Pak, apa enggak? kalau diminta balikin. Wah, ini yang ngomong balikin ini. Kalau Bener apa enggak ini? Kenapa Viviana? tergantung, Balikin Pak, enggak? kalau diminta ya saya balikin, kalau nggak diminta ya udah saya diem aja. Itu dia. Itu yang disebut dengan agensi problem. Bahwa ada beda kepentingan antara orang tua kalian dengan kalian yang disuruh. Ya orang tua nggak nagih ya udah kantongin. Itu yang disebut dengan agensi problem. Sama kalau kalian punya perusahaan. Perusahaan sudah ngumpulin dana, dapatlah angka 300 juta, disuruhlah kalian beli barang. Okay? Beli barangnya kemana? Ya ke adik kalian. Bikinin CV. Okay? Harganya dinaikin dikit-dikit. Ya kalau di perusahaan ya harganya di markup. Tapi kalau kalian, ya kalian juga sama lah ya. Juga markup nilai ya. Fotokopi kalian bilang berapa? 20.000. Harga aslinya 10.000. Ya, itu kurang lebih agensi problem. Kalau di perusahaan, di rumah tangga kalian ada, di perusahaan juga sama. Oke, dikasih duit, nggak dibalikin, oke, dikantongin. Gitu ya. Oke, saya juga sering gitu kok. Oke. Apalagi sudah nggak ingat gitu. Bahkan kalau ditanya, ya mana kembaliannya? Udah tadi saya taruh di meja. Padahal nggak saya taruh. Oke, jangan ditiru, dosa. Ya. Oke. Nah, ini peran finance di dalam bisnis gitu ya. Ada investasi jangka panjang, itu capital budgeting. Karena buku kita itu menitik beratkan pada manufaktur. Oke, makanya masih ada fixed asset. Ini yang pernah menjadi perdebatan saya dengan sekarang dia sudah jadi wakaprodinya di UPH. Dia dosen akuntansi gitu ya. Ini pernah saya perdebatkan terkait capital budgeting. Sama-sama investasi jangka panjang. Kalau eranya dulu itu dengan aset. Kalau itu mau beliin apa coba? Ada fix asetnya? Nggak ada. Tokopedia ada kok fix asetnya apa? Nggak ada. Gojek, Grab, mobilnya bukan mobilnya dia. Motor bukan motornya dia. Mau apa? Tetapi karena kita dalam konteks pembelajaran disingkat. Ya, ada capital budgeting, ada capital structure decision. Keputusan capital structure decision ini pemilihan campuran antara pendanaan jangka panjang atau pakai ekuitas. Kalau kalian lihat di materi kita, ini terbagi jadi dua. Antara bond dengan stok. Ini melambangkan dua pendanaan yang umum. Satu dari hutang, satu dari ekuitas. Nah, kombinasinya itu disebut capital structure decision. Gampangannya gini dah. Kalau kalian buka usaha, kalian pilih ngutang ke bank atau pakai tabungan kalian. Tabungan kalian disebut ekuitas, hutang bank disebut hutang. Nah, berapa itu komposisinya? Itu capital decision. Berapa nih enaknya pinjam bank, berapa pakai uang hasil tabungan angpau. Gitu ya. Oke. Nah, ketika bisnis kalian sudah muter harian,
itu butuh yang namanya duit harian, gitu ya. Operasional harian itu disebut working capital management. Buat operasional harian. Oke. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi yang pertama ada capital budgeting. Kalau tadi grup Salim itu dapat sekian triliun, mau dibuat beli apa? Gitu ya. Mau dibuat beli tanah, mau dibuat beli kantor, mesin-mesin, mobil, atau apa? Makanya, to be honest, saya lebih suka investasi yang fisiknya kelihatan daripada sesuatu yang nggak kelihatan seperti kripto, gitu ya. Karena nggak keraba. Kalau kita bicara capital budgeting, dia beliin fixed asset, kelihatan tuh. Oh, itu grup Salim itu punya sekian banyak mobil. Kalau di total-total harganya sekian. Itu kalau dia kalau katakanlah total-total harganya 100 triliun. Nah, dia mau ngutang 50 triliun. Oke lah, go ahead. Ya kalau misalnya kepepet tak bayar, itu mobil dijual semua aja. Masih ketutup kan hutangnya. Masih sisa dikit, masih bisa dia muter lagi. Lah kalau kalian bayangin, kalau seperti Goto, Tokopedia, OVO, kalian mau pegang yang mana? Nggak ada fixed assetnya kan. Apa yang mau dijual? Ya, jangan bilang nama besar ya. Saya nggak yakin itu. Seberapa kuat itu. Oke. Tinggal nunggu investornya berhenti. Investornya berhenti ya dia ikut berhenti. Orang dia sampai sekarang masih minus kan. Oke. Nah, kalau kalian mau ngobrol itu ke saya, silahkan kita ketemu di investment gallery. Kita bisa ngobrol panjang lebar. Ya, saya terbuka, gitu ya. Oke. Kemudian ini berbagai jenis bisnis organisasi. Kalian bisa baca sendiri. Nah, ini tambahan dari bukunya si Kewon yang di 2020 baru ada. Ini baru ada nih. Ada beberapa keahlian yang penting di eranya sekarang, yaitu critical thinking, cara berpikir kritis, Excel, data analis, kolaborasi dan communication skill. Oke, ini yang kemudian kalian bisa dapat. Dan makanya kalian itu sebenarnya beruntung banget ada prodi BD. Oke. Ini semua nanti kepake. Oke. Kalian yang data analis dapat nggak ya di BD? Enggak ya? SQL, R, Python, nggak dapat ya? Enggak kan itu dari prodi sebelah Kita ya? kemarin masih SQL, cuman kalau teknik itu masih plus. Oh, oke. Ya, SQL itu saya pernah ngutang-atik itu sejam itu cuma masalah koma sama titik itu. Nah, Bu Rara yang bantuin itu. Saya sampai mau banting itu laptop. Oke. Ya karena mungkin tidak bakat ya. Ngoding itu ternyata susah. Ya, nah ini intermezzo buat menutup aja, oke, supaya kalian dapat gambaran. Oke. Oke. Nah, ini salah satu universitas yang ada di Inggris. Ini ya, saya ambil yang S3-nya, yang S2-nya juga ada. Oke. Edinburgh University Business School, PhD in Fintech. Eranya kalian itu sudah berada di situasi yang di prodi yang benar. Bahkan S3-nya juga sudah ada. Tinggal nanti kalau kalian mau, S2-nya ada nggak ada. Cuma saya nggak sanggup. Ya. Machine learning atau apa gitu nggak paham. Oke. Nah, ini S3 Fintech. Berarti kalian memang sudah di dalam track yang benar. Eranya kalian memang era yang benar. Gitu ya. Makanya pesan saya pelajari baik-baik. Ini Edinburgh University di Scotland. Ya. Ya ini contoh bahwa eranya sekarang memang keuangan itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya. S2-nya ada nggak? Ada. Financial Decision by Data Analysis. Nggak ada. Saya ngelihat programnya aja sudah geleng-geleng mah. Oke. Wajib bisa Python, C++, sudahlah. Ya. Oke.
Nah, kalau kalian mau ambil nanti setelah lulus, ambillah ke UK. Sekolahnya cuma setahun. Gitu ya. Oke. Saya akhiri sampai di sini. Selamat sore semua. Sorry, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. Pak. Pak. Masih. Masih, Pak. Pak.